Mungkin dia stres di jalan ya kan, soalnya saya bawa pakai pet kargo yang ada lubang-lubang besarnya gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya pengen menjawab salah satu pertanyaan Agan ya kan. Ini bareng si Bani. Dia lagi capek kan, baru saya tadi buat satu video ya. Ini video kedua, dia udah ngantuk kayak gitu kan. Nah, jangan kita ganggu. Nah, ini pertanyaannya dari @abangjempolan. Dia nanya, ciri anakan musang pandan yang bisa obes seperti apa ya Om? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ini mungkin maksudnya musang yang badannya bisa besar ya kan. Karena kalau obes kayaknya mau gimana pun badannya tuh bisa kan. Cuma kalau badannya besar ada beberapa hal yang harus Agan perhatikan ya. Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita bahas tentang hal ini kan. Ciri yang pertama, musang yang badannya bisa besar itu kita lihat dari struktur tulangnya gitu kan. Biasanya kalau musang yang bisa besar itu tulangnya itu akan kelihatan besar dibandingkan musang-musang lain seumurannya kan. Nah, sebenarnya hal ini itu susah-susah gampang ya kan, karena ada orang yang biasanya jual musang itu udah kita terima beres saja, apalagi kalau kita beli online kan kadang kita nggak bisa milih yang mana ya, kita dikirimin aja, yang penting musangnya sehat. Nah, kalau misalnya Agan pengen tahu tulang musangnya itu besar, yang paling bagus sih sebenarnya Agan langsung ke penjual musangnya kan. Jadi biasa dia ada stok beberapa musang gitu. Nah, Agan pilih-pilih. Biasanya yang tulangnya kelihatan paling besar, nah itu udah pasti bisa besar kan, udah pasti bisa obes gitu loh kan. Karena saya pengalaman dulu punya musang 2 kali ya, itu si Bim Bim dan si Buna. Itu memang beda kan. Kalau si Bim Bim tuh masih kecil, saya memang ngelihat badannya tuh gemoy gitu loh kan. Tulangnya tuh lebih gempal daripada si Bani tuh, dia tuh kayak lebih kurus gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketiga, musang saya yang sekarang ini, dia tuh kayaknya sih nggak mungkin bisa besar badannya atau obes ya kan, karena tulangnya tuh menurut saya nggak besar-besar amat. Tapi jujur saya nggak nyari besar, karena pengalaman saya punya musang dulu si Bim Bim tuh besar-besar ya, ujung-ujungnya juga mogok makan kan. Dia tuh kayak sudden death gitu ya. Tapi yang saya suka dari musang ini itu dari warnanya sih yang saya suka, dan ukuran badannya tuh kayaknya kecil dibandingkan beberapa musang lain yang saya lihat pas saya mau beli musang ini kan gitu loh. Tulang yang besar itu terlihat biasanya itu di bagian tangannya ini kan. Pokoknya di bagian kaki-kakinya inilah. Itu tulangnya kelihatan gede. Dan badannya itu juga kalau kita pegang bagian atas badannya itu tulangnya kayak lebih besar dibandingkan musang lain yang seumuran kan. Nah, itu tanda-tanda bisa besar. Selanjutnya juga kalau di bagian kepala itu biasanya juga kelihatan lebih gemoy gitu. Itu bisa diperhatikan kalau dari depan gini ya kan. Itu dia tuh lebih gemoy dari musang lain, nggak terlalu runcing gitu bentuk kepalanya gitu kan. Nah, kalau kayak si Bani ini kan sebenarnya si Bani ini kalau kepalanya nggak runcing-runcing amat ya kan kelihatannya, cuma badannya itu nggak besar kan. Jadi yang saya sebutin tadi tuh sebenarnya nggak 100% bener ya kan, karena ada beberapa musang yang anatomi badannya atau tulangnya itu nggak 100% yang sesuai saya sebutin kan. Kayak si Bani ini kan memang tulang kaki dan badannya itu nggak besar ya, cuma kepalanya itu kayak membulat gitu kan. Nah, kalau ini gimana besar atau enggak ya kita lihat. Cuma waktu yang bisa jawab ya kan, kalau dia udah besar kita cek lah kan. Nah, selain itu bisa dilihat juga dari ininya kan, dari nafsu makannya kan. Karena biasanya kalau kita pengen musang yang badannya besar itu nafsu makannya juga harus bagus kan. Jadi kita lihat kalau dia dikasih makan itu rakus apa enggak ya, sering nyisain makanannya atau enggak. Nah, itu juga ngaruh sih kan. Jadi kalau misalnya Agan ngasih makan musangnya tuh kayak ogah-ogahan gitu, atau misalnya Agan kasih makan misalnya anggap dah 2 buah pisang, nah
pisangnya cuma dimakan satu. Nah itu kayaknya susah sih besarnya kan, karena yang tadi saya awal bilang tentang tulang badannya, meskipun dia tulang badannya udah besar, udah gede gitu, kalau nafsu makannya rendah, nah itu sebenarnya juga nggak ngaruh sih kan. Nah makanya kalau agan pengen musang agan rakus makan, ya solusinya vitamin atau suplemen tuh perlu ya kan. Kalau masih kecil sih biasanya saya kasih kurkuma plus. Kalau udah agak besaran di atas 4 bulan itu saya kasih minyak ikan kan. Nah itu agan kasih biar nafsu makannya bagus ya. Selain itu juga asupan makanannya juga penting ya kan, karena kalau misalnya agan pengen musangnya badannya besar, kalau agan kasih buah-buahan, nah itu nggak mungkin besar kan. Jadi dia perlu karbohidrat dan juga protein biar lemak dan juga otot di badannya itu juga mengembang dengan sempurna ya. Kalau karbohidrat sih biasanya bisa dikasih dari bubur sun atau nasi campur telur gitu. Nah itu lengkap sih biasanya kan. Kalau telur kan ada proteinnya, nasinya ada karbohidrat yang banyak gitu. Atau agan kasih cat food basah atau dog food basah atau cat food yang kering, nah itu juga bisa sih kan, tergantung musang agan mau. Pokoknya kalau agan mau musangnya itu besar, biasanya daging-dagingannya lebih banyakin lah, intinya sih itu sih kan. Nah selain itu juga yang juga penting itu sifat musangnya kan, karena kalau musangnya itu penakut atau dia tuh gampang stres, kayaknya susah sih gemuk kan. Karena kalau hewan stres biasanya mogok makan, ujung-ujungnya badannya kurus dan nggak mengembang dengan sempurna gitu loh. Jadi pastiin kalau agan mau milih musang tuh sifatnya udah bagus ya kan. Ya minimal di ownernya tuh jinak. Tapi yang paling bagus sih kalau agan mau beli musang yang dari baby kecil gitu aja kan. Karena untuk jinakin ke kitanya tuh lebih gampang. Ya minimal kalau dia jinak, makanan apapun dia tuh nggak takut gitu loh kan, nggak milih-milih gitu loh kan. Soalnya saya juga pengalaman nih, si Bani waktu saya baru ambil dulu kan, dia tuh awalnya jinak kan di penjualnya itu kan, tapi pas saya bawa pulang ke rumah saya, mungkin dia stres di jalan ya kan, soalnya saya bawa pakai pet cargo yang ada lubang-lubang besarnya gitu. Sampai rumah dia tuh sampai seminggu nggak mau makan, sampai badannya kurus banget kan. Cuma ini setelah itu dia sering saya handle, saya elus-elus gini badannya, sehingga lama-lama dia jinak dan nafsu makannya lancar kan, sampai badannya sekarang ya menurut saya sih agak gemuk dikit ya kan. Tuh, udah lebih berisi lah dibanding sebelumnya gitu loh kan. Nah oke, mungkin itu aja ya video saya tentang ciri-ciri musang bisa obes ya. Sebenarnya kalau di awal yang paling penting ini saya rangkumin aja ya kan, itu yang penting struktur tulangnya tuh besar atau gemoy dibandingkan musang-musang seumurannya dia. Yang kedua, dia tuh nggak gampang stres atau takut karena biar nafsu makannya tetap bagus. Yang nomor 3, kita harus rajin kasih suplemen itu dagan ya, biar nafsu makannya tetap lancar, dia cepat gemuk gitu loh. Tapi kalau misalnya musang agan pada akhirnya nggak obes, itu nggak apa-apa banget sih kan, karena sebenarnya kalau musang terlalu obes tuh nggak sehat ya kan. Saya pengalaman sendiri agan tahu musang saya si Bim Bim dulu gimana saya sayangnya sama dia. Tapi setelah 5 tahunan lebih itu saya pelihara, dia terlalu gemuk, akhirnya dia nggak mau makan seminggu, mungkin pencernaannya ada yang rusak gitu, tiba-tiba dia sadandat gitu. Nah itu dagan. Tapi kalau musang agan badannya proporsional itu bisa awet sampai bertahun-tahun ya kan. Dan biasanya kalau musang yang badannya proporsional dia tuh lebih cheerful gitu loh kan, kita ajak main tuh lebih mau kemana-mana. Kalau musang terlalu gemuk kadang jalan sedikit tuh capek-capean kan, kayak si Bim Bim dulu itu dah. Makanya kalau saya jujur untuk saya pribadi ya, saya pengen musang saya yang sekarang si Bani ini mirip kayak si Buna lah kan, badannya tuh besar tapi nggak gemuk-gemuk amat gitu loh kan, nggak obes-obes kayak Bim Bim, biar dia awet hidup gitu loh, biar dia sehat kan. Sebenarnya itu aja sih kan. Tapi itu terserah agan ya, yang melihara musang kan akhirnya juga agan ya. Cuma kalau saya bisa nyaranin ya kan, kalau agan memang pengen musangnya kelihatan besar itu jangan pelihara musang pandan kan, karena oke lah musang pandan itu memang sih bisa gemuk, cuma kan kayak 50-50 kan, kadang ada yang badannya ramping, kadang ada yang gemuk. Nah
paling bagus sih coba agan pelihara musang bulan itu gan. Kalau musang bulan tuh memang dari gen sananya sekurus-kurusnya musang bulan dia tuh kelihatan gemuk gan, karena kalau menurut saya pribadi sih bentuk tulangnya tuh dia lebih gemuk atau lebih besar dari musang pandan yang sering kita temui gitu loh kan. Makanya kalau agan melihara musang bulan tuh kayaknya jaminan pasti besar musangnya kan, nggak mungkin nggak. Atau kalau agan sultan bisa ngurus izin BKSDA, agan pelihara binturong tuh sekalian. Nah itu kan bisa besar banget kalau binturong itu kan, sekurus-kurusnya binturong pasti kelihatan gemuk gitu loh kan. Nah itu aja pelihara kan. Itu nggak apa-apa hewannya gemuk, karena memang dari sananya struktur badannya tuh memang gemoy gitu loh kan. Beda sama musang pandan yang ya kadang kita bisa lihat kurus biasa aja, kadang bisa kelihatan gemuk. Nah oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Bani. Bersama saya dan si Bani.